Halo guys, nama saya Muhammad Zikra. Saya merupakan mahasiswa ekonomi Islam di Universitas Padjadjaran. Di video singkat kali ini kita akan membahas mengenai Medina Az-Zahra. Menurut sejarah, Islam pernah memiliki kota dengan sistem tata kota yang baik dan indah, termasuk di kota Cordoba, Andalusia yang kini kita kenal dengan nama Spanyol. Sebuah kota bernama Medina Az-Zahra pernah demikian cemerlang karena menampilkan hal berbeda pada zamannya. Dalam dokumen The World Heritage Center, UNESCO, disebutkan Medina Az-Zahra didirikan pada 940 atau 941 Masehi oleh Khalifah Cordoba Abdul Rahman III. Kota ini berumur pendek karena pasca serangan terhadap penguasa saat itu. Kota ini dihancurkan pada 1010 yang sekaligus mengakhiri kekhalifahan Cordoba. Selama okupasi Kristen, kota ini diabaikan sehingga masa keemasan Islam di barat pun terlupakan. Poin utama dari situs Medina Az-Zahra sendiri adalah sejarah kota yang memiliki tata kota Islami. Di area penggalian di mana bangunan yang tersisa masih ada, sejumlah dekorasi bisa ditemukan di banyak titik, seperti batu gambing dengan ukiran motif tumbuhan. Hasil cetakan ukiran ini yang kemudian dianalisis dan diklasifikasi. Hasilnya, Medina Az-Zahra merupakan salah satu contoh penting dekorasi parietal yang menjadi kunci perkembangan arsitektur era itu. Medina Az-Zahra dikelilingi tembok dengan area penyangga yang membentang 11 km dari timur ke barat dan 6 km dari selatan ke utara. Ada situs penting di barat dan timur Medina Az-Zahra, yakni perkebunan dan peternakan Al-Rumania yang sebagiannya sudah digali. Pembangunan Medina Az-Zahra berlangsung setelah Abdul Rahman Al-Nasir atau Abdul Rahman III mendeklarasikan diri sebagai khalifah dan berhasil membawa Andalusia ke masa kejayaan. Konsep Medina Az-Zahra terlihat berbeda dengan kota-kota Islam dalam periode yang sama dan mewakili ekspresi urban yang tinggi pada masa kekhalifahan Umayyah. Nama Medina Az-Zahra memiliki makna kota yang bercahaya, yang diinterpretasikan memiliki kaitan dengan rivalitas politik religi antara kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Fatimiyah. Pembangunan kota ini sendiri memakan sumber daya yang luar biasa, dari material hingga tenaga kerja, dari detail potongan struktur dan elemen hingga dana. Dalam 40 tahun masa pembangunan Medina Az-Zahra, bahkan harus melalui dua kepemimpinan, 25 tahun pada masa Khalifah Abdul Rahman III dan 15 tahun pada masa Khalifah Al-Hakam, yaitu putra Khalifah Abdul Rahman III. Rentang waktu ini terbilang cepat karena sistem pengairan penggalian era Romawi membuat pasokan air terjaga. Bebatuan dan material pendukung dipasok dari daerah sekitar dengan radius 50 km. Kecepatan pembangunan kota tak lepas dari pasokan material dan banyaknya tenaga yang dikerahkan, dari buruh bangunan hingga para seniman. Bahan baku utama bangunan-bangunan di Medina Az-Zahra adalah batu-batu alam. Selain marmer dan batu gamping, digunakan pula saf hitam dan kemerahan serta batu gamping putih untuk membuat ukiran tumbuhan. Kota ini didirikan di atas tanah berbentuk persegi dengan luas 112 hektar, lebih luas dari Alcázar yang luasnya hanya 19 hektar. Kota ini dibangun di lokasi strategis tertinggi pusat urban. Medina Az-Zahra dibuat berjenjang di mana istana khalifah berada di titik tertinggi. Di bagian tengah adalah kediaman putra mahkota dan kantor administrasi, dan bagian bawah diperuntukkan sebagai pemukiman warga. Di Medina Az-Zahra juga terdapat Masjid Al-Jama' yang keindahan arsitekturnya disebut mirip dengan Masjid Besar Cordoba. Sayangnya, kota seluas 112 hektar ini musnah karena dirusak dan dijarah dalam perang sipil yang terjadi pada abad ke-11. Meski berhasil digali baru 10% dari total luas kota, namun banyak turis yang mendatangi Medina Az-Zahra karena muatan nilai sejarah peradaban Islam yang dimilikinya. Bagian Medina Az-Zahra yang telah digali diantaranya istana, 3 taman, tempat tinggal Perdana Menteri, dan masjid. Di bagian depan Medina Az-Zahra telah dibangun museum yang memuat sejarah kota dan menyajikan film tentang Medina Az-Zahra. Museum ini sendiri bisa dimasuki dengan gratis. Dan untuk menuju ke reruntuhan kota perlu naik shuttle bus dengan membayar 2 euro atau sekitar 35.000 per orang. Reruntuhan Medina Az-Zahra sendiri juga bisa dikunjungi dengan gratis oleh para turis.